Halo semuanya, selamat datang di channel Zaki Zikri. Seringkali kita menemukan cerita baru pada saat kita bersepeda. Dan sangat sayang dong kalau cerita itu tidak kita abadikan melalui suatu video. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat vlog sepeda dengan menggunakan handphone. Sebelum memulai merekam video, yang pertama bisa kita lakukan itu adalah memastikan baterai dan memori handphone kita itu cukup. Nggak lucu dong kalau pada saat kita mengambil video itu ternyata terputus di tengah jalan karena kita kehabisan memori ataupun baterai handphone kita. Selanjutnya adalah posisi kamera. Untuk video durasi kurang dari 1 menit, posisi video kita itu adalah portrait atau berdiri seperti ini. Dan biasanya ini video itu biasa digunakan untuk TikTok dan Reel. Sedangkan untuk video di atas durasi 1 menit, itu posisi kamera kita itu adalah tidur atau landscape seperti ini. Untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus, itu minimal resolusi dari pengambilan kamera kita itu di 1080. Atau kita juga bisa menggunakan di atas 1080. Untuk memudahkan kita untuk mengambil dan mengeluarkan handphone, mungkin kita bisa menggunakan tas pinggang ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Jadi pada saat kita udah selesai bikin video, ini kita tinggal masukin aja. Dan ketika kita di jalan menemukan suatu objek yang menarik, ini kita tinggal bisa mengeluarkan dan segera bisa ngambil videonya. Supaya lebih aman pada saat kita mengambil video saat berbeda, itu kita juga bisa menggunakan chest strap handphone. Nah, untuk chest strap handphone itu bentuknya seperti ini teman-teman. Chest strap handphone ini bisa kita gunakan untuk rute-rute yang agak ekstrim ya teman-teman ya. Baik itu turunan tajam ataupun tanjakan atau di tempat yang ramai. Jadi bisa kita gunakan untuk memastikan kita aman pada saat mengambil video. Pada saat kita bersepeda sendiri, itu kita juga bisa membawa tripod. Dan tripod ini sangat membantu sekali pada saat kita mengambil video ya. Saat kita berbicara di depan kamera seperti ini kita bisa menggunakan lensa yang wide. Jadi lensa yang luas supaya cakupannya juga luas. Kenapa kita tidak menggunakan kamera depan pada saat berbicara di depan kamera? Karena pada saat bersepeda itu untuk kamera depan itu gambarnya cenderung goyang teman-teman. Jadi dari pengalaman kami itu lebih stabil menggunakan kamera belakang yang wide. Jika hasil gambarnya masih kurang stabil, teman-teman juga bisa menggunakan stabilizer yang ada di handphone. Nanti kita juga bisa menstabilkan melalui Google Photo. Selain gambar yang bagus di video kita, itu juga kita memerlukan audio yang bagus. Dulu awalnya pada saat saya bersepeda, saya menggunakan bantuan mic ketika bersepeda. Tapi ternyata tantangannya adalah ketika menggunakan mic itu agak ribet ya teman-teman pada saat kita mau memasukkan atau mengeluarkan kamera dari tas kita. Akhirnya ini sekarang saya tidak menggunakan mic. Tapi yang terpenting adalah jarak antara mulut dengan kamera itu tidak terlalu jauh, itu cenderung aman. Lalu bagaimana pada saat kita goes dengan kecepatan tinggi? Tentunya suara kita itu bakal terganggu dengan angin. Nah, jika posisinya seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah kita tidak perlu memaksakan teman-teman. Jadi kita bisa kecilkan volumenya pada saat edit, atau kita mute aja, nanti kita bisa timpa melalui lagu, atau kita bisa juga menggunakan voice over untuk menutupin suara itu. Jadi suara yang dihasilkan nanti itu nggak kemersek ya teman-teman ya. Untuk proses pengambilan video itu kita tidak perlu dalam durasi yang panjang. Kalau kita mengambil video dalam durasi yang panjang, ini biasanya cenderung lebih membosankan. Jadi kita bisa ngambil videonya itu pendek-pendek aja teman-teman. Jadi sedikit itu nanti disatukan pada saat proses edit. Untuk merekam video itu kita bisa melakukan dengan angle yang berubah-ubah. Kita bisa dari depan seperti ini, atau kita bisa dari samping, atau mungkin kita bisa menggunakan bantuan tripod, atau kita bisa memasang video di chest strap HP kita. Jadi itu nanti hasilnya divariasi. Ketika merekam video itu kalau bisa kita tenang ya teman-teman ya. Jadi perpindahannya itu jangan terlalu cepat. Jadi kalau terlalu cepat ini bisa membuat pusing yang menonton video kita. Jadi perubahannya itu kita bisa kalem aja, tenang aja. Mungkin ada bagian lain itu juga kita bisa video dengan tenang seperti ini.
Jadi yang terpenting jangan berubah dengan arah cepat, karena itu bisa memusingkan yang menonton video kita. Supaya video kita lebih hidup, kita juga bisa menambahkan musik. Nah, musik ini juga memiliki tantangannya tersendiri teman-teman. Jadi seringkali ketika kita menggunakan musik untuk latar belakang video kita, itu bisa terkena copyright. Bahkan ada video yang dulunya aman, nggak kena copyright, tapi ternyata setelah beberapa lama itu kena copyright juga. Wah, itu sangat menyebalkan sekali. Untuk musik yang aman, itu kita bisa menggunakan YouTube Audio Library. Itu cenderung lebih aman dan kita terbebas dari copyright. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video melalui handphone kita. Yang pertama itu kita bisa menggunakan KineMaster, yang kedua kita bisa menggunakan VN, kita juga bisa menggunakan InShot. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang menurut kita nyaman digunakan. Melihat beberapa video sebelumnya, itu rata-rata yang menonton video kita itu rata-rata durasinya hanya sekitar 4 menit. Jadi untuk amannya itu kita bisa membuat durasi tidak lebih dari 7 menit. Oke, itu tadi video kita bagaimana cara membuat vlog sepeda dengan menggunakan handphone. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya di channel Zaki Zukri.